Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, untuk membahas kasus tewasnya mahasiswa STIP yang diduga dianiaya seniornya, bersama kami sudah bergabung pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, Anda melihat kejadian penganiayaan di sekolah STIP yang berujung pada kematian, dugaan penganiayaan ini seperti apa, Mas? Kita itu punya dua kosakata yang barangkali tidak begitu kita pahami secara akurat. Baik. Ini sengaja saya angkat untuk memastikan apakah otoritas penegakan hukum menyikapi ini sebagai persoalan pidana oleh salah satu pihak atau jangan-jangan oleh kedua belah pihak. Dua kosakata asing itu adalah bullying yang sudah kita terjemahkan sebagai perundungan dan ragging. Ragging ini yang menurut saya belum ada padanannya. Bullying terjadi ketika satu siswa misalnya menjadi korban perundungan oleh siswa-siswa lainnya, menjadi target kekerasan siswa-siswa lainnya, dan yang bersangkutan tidak ingin adanya kekerasan itu. Sementara ragging terjadi ketika satu orang siswa mendapatkan kekerasan dari teman-temannya dan satu orang siswa tersebut berkehendak atau tidak berkeberatan dengan kekerasan yang dia terima. Nah, saya tidak tahu persis apakah dalam situasi yang kita perbincangkan ini sesungguhnya merupakan bullying ataukah ragging. Tentu saja masing-masing istilah itu memiliki konsekuensi pidana yang juga berbeda satu sama lain. Ya. Mas Reza, ada ragging dan juga ada bullying yang mungkin saja bisa terjadi pada kasus ini. Kita belum tahu karena masih membutuhkan tentu penilaian lebih lanjut dari aparat berwajib. Tapi yang kita lihat di sini ini kembali lagi-lagi terjadi. Dua kosakata tersebut mungkin kembali lagi terjadi. Kenapa ini tampaknya tidak putus, terus-menerus terjadi setiap tahun kita selalu mendengar ada kasus seorang siswa yang meninggal dunia, entah itu mungkin di sekolah kedinasan atau mungkin berada di sekolah-sekolah yang lain, Mas Reza. Kita bisa perbincangkan dari sisi faktor disposisi dan juga faktor situasi. Faktor disposisi, barangkali kita harus fokus pada siswa yang menjadi korban dan siswa yang menjadi pelaku. Ada karakteristik-karakteristik yang mereka miliki satu sama lain. Namun kata kunci yang sering diangkat adalah relasi kuasa. Relasi yang tidak seimbang antara junior dengan senior. Antara yang lemah dengan yang kuat. Antara yang bertubuh katakanlah normal dengan siswa yang memiliki disabilitas dan seterusnya. Sementara faktor situasi yang saya maksud adalah seberapa jauh sesungguhnya sekolah memiliki atensi atau keseriusan untuk mencegah terjadinya peristiwa ini. Dengan kata lain, dalam kasus, anggaplah ini merupakan kasus pidana, maka boleh jadi yang perlu diminta pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya siswa-siswa yang dianggap melakukan kekerasan. Tapi barangkali lembaga pendidikan pun sekiranya mereka abai terhadap misalnya tradisi kekerasan atau mereka abai terhadap adanya kelompok-kelompok kekerasan di kalangan siswa, maka sesungguhnya pihak sekolah pun semestinya bisa dibawa ke ranah pidana. Baik, Mas Reza. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini kan menyatakan bahwa di sekolahnya tidak ada perpeloncoan, terus sudah memberikan sanksi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korban ini tewas. Anda melihatnya seperti apa ketika Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menyatakan hal tersebut? Memang harus diakui sampai sekarang di sekolah manapun penanganan bullying belum mencapai titik yang ideal. Bahkan seringkali dalam situasi bullying atau perundungan, justru korban yang harus mengalami korban untuk kesekian kalinya. Dia harus mengalami reviktimisasi. Dia setelah mengalami kekerasan dari siswa-siswa senior misalnya, dia juga menjadi korban dari pihak sekolah yang melakukan pengabaian atau secondary victimization. Saya tidak sedang menuding sekolah kemudian serta-merta bersalah, tapi saya ingin mengatakan ada kompleksitas luar biasa yang barangkali juga memang luput dari perhatian sekolah. Kalau memang sekolah sudah melakukan penyikapan yang memadai, namun bullying ataupun ragging tetap terjadi, apa boleh buat? Tidak ada sistem yang sempurna. Tapi yang saya khawatirkan adalah apabila sekolah sungguh-sungguh tidak menyediakan peraturan, sarana, prasarana atau apapun itu untuk mencegah terjadinya peristiwa bullying maupun ragging. Baik, lalu apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencegah terjadinya bullying dan ragging ini, Mas Reza? Sejak 0 kilometer kepada para siswa dan orang tua atau wali mereka harus ditegaskan bahwa sekolah kami zero tolerance terhadap kekerasan. Sekolah kami tidak memberikan kompromi sedikit pun terhadap kekerasan. Ketika terjadi kekerasan antar siswa, maka sekolah tidak akan memberikan peringatan 1, 2, 3. Sekolah tidak akan memberikan peringatan lisan, tertulis, dan seterusnya. Tapi sekolah langsung memutuskan mengeluarkan siswa yang melakukan kekerasan.
Memang ini langkah yang sangat-sangat ekstrim tanda petik. Tapi demi keselamatan seluruh siswa, bahkan juga keselamatan para guru, maka langkah tegas memang harus diambil sedemikian rupa. Tidak ada kompromi terhadap kekerasan, adalah budaya sekaligus sistem yang harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak sejak 0 km. Ya, Mas, itu kan harapan kita semua bahwa sekolah memiliki aturan tersebut. Tapi kan kita tahu bahwa sekolah ini adalah institusi satu persatu. Apakah mungkin dari pemerintah Republik Indonesia sendiri, dalam hal ini mungkin Kementerian Pendidikan, harus turun tangan langsung membuat sebuah regulasi langsung untuk mengatasi bullying di sekolah? Kalau kita bersepakat bahwa masalah bullying dan ragging di Indonesia sudah mencapai titik kritis, maka apa boleh buat? Penanganan sekolah yang dianggap tidak mencukupi, pada saat yang sama sekolah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak eksternal untuk masuk, termasuk pemerintah. Namun jangan lupa, ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan kurikulum merdeka, maka semestinya ini dimanfaatkan oleh masing-masing sekolah juga untuk membangun sistem yang merdeka sekaligus ketat seketat-ketatnya untuk mencegah mewabahnya kekerasan di kalangan siswa. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri selaku pakar psikolog forensik atas waktunya bersama kami. Selamat sore.